Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 Bek 2 Kementerian Agama UIN Araniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Desi Novita SPDI, peserta uji kinerja dari LPTK UIN Araniri Banda Aceh, bidang studi program pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA, dengan nomor ujian 2025467562 dan nomor induk mahasiswa 250220101816. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Pulau Aceh, berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pemateri, kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Afni, Aziza, Azki, hadir, izin. Ada surat? Debbie, Fajri, Hadir, Bu. Yuli Wahyuni, Hadir, Bu. Yuliananda, Hadir, Bu. Layana Miska, Ma'fira, Muhammad Ikhlas, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Mulyadi, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Najia, Hadir, Bu. Siti Sarah, Hadir, Bu. Putri Balkis, Hadir, Bu. Ulfa. Hadir, Bu. Nah, berarti satu orang ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pemateri kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan sifat tercela? Amel, ya, apa? Sifat tercela ialah perilaku atau karakter yang dilarang dalam agama yang dapat
merugikan orang lain atau diri sendiri, Bu. Nah, mantap. Pertanyaan kedua, ya. Contoh sifat tercela. Siapa yang bisa memberikan? Ulfa, ya, silakan. Contoh sifat tercela adalah seperti hasad, takabur, ria, sum'ah, dan berfoya-foya. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Jawabannya tepat sekali ya. Bagus sekali. Baiklah, kita sekarang kita masukkan ke dalam tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari modul ketiga ini, diharapkan peserta didik mampu dan kompeten, ya. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad. Yang kedua, membuat karya yang mengandung konten manfaat, ya, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikan dan membagikannya di media sosial. Ya. Yang ketiga, meyakini bahwa berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Ya. Yang keempat, membiasakan untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, anak-anak Ibu, yang empat ini tujuan pembelajaran dari satu sampai nomor 4, ya. Di sini, ya, menjelaskan tentang, ya, berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur, hasad, ya. Ibu ingin, ya, anak-anak Ibu setelah kita belajar tujuan pembelajaran ini, Ibu ingin kalian ini menjadi peserta yang lebih baik, ya, yang bisa bekerja sama, ya, atau saling menghargai satu sama lain, dan juga menjadi peserta didik yang berakhlak mulia setelah kita belajar tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sekarang bagi kelompok. Ada berapa kelompok? 4. Ya, kita bagi kelompok. Yang pertama kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tunjuk tangan ketua kelasnya, ketua kelompoknya masing-masing. Coba yang mana? Ini kelompok 1. Kelompok 1, ketua kelompoknya mana? Ini. Kelompok 2 itu. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, berarti masing-masing sudah ada ketua kelompok, ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kesimpulannya, kita sekarang nonton video dulu, ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, nanti di video ini kalian lihat, ya, kalian dengar yang baik, kalian cermati yang baik, ya. Nanti bisa kalian mengambil sesuatu hikmah dari video ini, ya. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nah. Iya sih Pak, tapi aku ingin HP baru. Ya gak ketinggalan tren. Paling juga modalnya aja yang baru. Udah, yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukan begitu. Tapi kita gak boleh menyediakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Ibu sama halnya boros atau mubazir. Harus pokoknya aku gak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu pelajaran saya. Cie, HP baru itu. Jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh. Dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikandungnya ilmu Al-Quran oleh Allah
lalu ia membaca yang malam dan siang hari, dan doa yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia membacakannya malam dan siang hari. Nah, udah nonton dengan baik? Nah, udah cermati dengan baik? Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari video itu? Saya, Bu. Hafni, ya, silakan. Jadi kesimpulan dari video itu adalah semua sifat itu merupakan perilaku negatif yang dilarang dalam agama Islam, Ya, menyebabkan kerugian dunia dan akhirat karena menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak hubungan dengan sesama dan menimbulkan banyak dampak buruk seperti iritasi dan hilangnya pahala kebaikan. nah, itu kesimpulan dari video yang kita nonton. Ya, baiklah anak-anak. Video yang kita nonton tadi ada hasad, ya, ada takabur, ada ria, ada sum'ah, ya, apalagi ada ujub, ya. Nah, ada beberapa yang kita nonton. Contoh, ya, tentang ria. Kita melakukan ibadah atau melakukan kebaikan, ya, tapi terlihat oleh orang lain. Dan semua, ya, kita melakukan kebaikan, hal-hal yang lain, kita lalu menceritakan pada orang lain. Nah, itu namanya, ya, yang tidak dilarang oleh Allah. Itu dimasukkan ke dalam sifat sum'ah dan ria. Maka anak-anak ibu semuanya, kalau kita melakukan ibadah yang baik atau melakukan sesuatu yang baik, maka kita jangan mengharapkan imbalan dari orang lain. Kita haraplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita yang bahwa oh saya berbuat baik agar dilihat oleh kawan. Nggak perlu. Kawan itu sama dengan kita. Karena dia juga umat Islam, artinya kita saling berbuat baik, mengharapkan imbalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak ibu, ya, berbuat baiklah, ya, jangan mengharapkan sesuatu itu di dunia. Kita haraplah nanti di hari akhirat. Buanglah sifat sombong, hiriati, ya, atau melihat orang lain itu senang, kita susah. Ya kan, lebih baiknya kita melihat orang lain itu senang, kita juga senang. Atau ya orang lain melihat kita itu, ya, artinya senang, kita juga senang, sama-sama senang kita. Ya. Juga di segi kita punya harta, ya, jangan kita boros. Artinya kita membelikan sesuatu itu, apalagi kalau tidak punya sesuatu itu di rumah, apalagi maksudnya contohnya makanan, ya, kita tidak ada lagi makanan di rumah, boleh kita beli. Tapi kalau kita masih ada, ngapain kita beli? Ya kan? Itu namanya boros atau menghamburkan harta. Barang yang masih punya kita beli lain. Kalau di segi makanan, lama-lama nanti busuk. Tapi kalau di segi benda yang lain, nanti nggak bisa kita pakai lagi. Makanya anak-anak ibu, menjadilah orang-orang yang lebih baik. Sekarang kita kan kelompoknya sudah bagi tadi. Sekarang kita simpulkan dari video tadi per kelompok. Setelah nanti kita buat per kelompok, baru kita maju ke depan. Nah, sekarang ini kertasnya, ya. Ini kelompok 1. Nah, keluarkan yang tadi, ya. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 4. Nah, ini kelompok 3. Setelah itu, ya,
Dah. Nah, kerjakan terus ya. Cukup nggak kertasnya? Cukup, Bu. Soal. Ini nomor 3. Ini mana kertasan tadi? Ya. Lihat. Nanti pindahkan ke sini. Dah, cukup kertasnya? Ini cukup. Nah, sekarang kerjakan per kelompok, dipindahkan ke lembaran ini. Berarti kalau sudah siap, kita sekarang presentasi masing-masing maju ke depan per kelompok. Ya. Sebelum kita maju ke depan per kelompok, kita ice breaking dulu ya. Karena Ibu lihat kayaknya udah ngantuk nih. Ya, udah ngantuk, kurang semangat ya. Ibu kasih hiburan dulu buat kalian ya. Nah, duduk atau berdiri? Berdiri aja ya. Nah, berdiri aja. Nah, udah siap? Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Tepuk baik. Saya baik, kamu baik, kita baik. Saya baik, kamu baik, kita baik. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih pada anak-anak. Nah, sekarang kita kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 ya kan? Iya. Ya. Dah siap kelompok 1 maju ke depan? Sudah. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Afni Sylvia, saya sebagai moderator, dan anggota saya yang bernama Debbie Hardianti, Layana Miska, dan Iqbal. Dan akan dibacakan oleh Layana Miska. Kepada Layana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dari perilaku berfoya-foya. Jawabannya, perilaku berfoya-foya adalah perilaku menghambur-hamburkan uang untuk tujuan senang-senang. Dalam Islam, istilah ini merupakan dengan kata tabzir dan israf. Tabzir memiliki artinya melanjakan harta secara boros, tidak pada kebutuhannya. Apapun israf berarti membelanjakan harta tanpa manfaat dan secara berlebihan. Seseorang dikatakan bersikap tabzir jika ia memiliki harta namun hambur-hamburkan, membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik, kesimpulan dari judul kami ini ialah sifat ini merupakan perilaku negatif yang dilarang dalam agama Islam, menyebabkan kerugian dunia dan akhirat karena menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, merusak hubungan dengan sesama dan menimbulkan banyak dampak buruk seperti menghambur-hamburkan uang dan hilangnya pahala kebaikan. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana
cara menghindari sikap takabur, yaitu dengan berfoya-foya. Yaitu dengan cara bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, dan bersikap rendah hati. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fajar Amelia Tasma, saya selaku moderator. Kawan saya yang bernama Juli Wahyuni, Najia, dan Mulyadi. Baiklah, materinya akan dijelaskan oleh Najia sama Juli Wahyuni. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku ria dan sum'ah. Secara bahasa, ria berasal dari kata al-riya'u, yang artinya menampakkan atau memperlihatkan amal kebaikan kepada sesama manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, ria memiliki makna memperlihatkan kebaikan dan akhlak yang baik dengan tujuan memperoleh penghormatan dan pujian orang lain. Atas hal tersebut bisa dikatakan apabila seseorang yang beribadah namun dengan tujuan mendapatkan apresiasi, pujian dan penghargaan dari makhluk bukan karena Allah, maka dinamakan ria. Sum'ah memiliki makna sikap atau sifat suka menunjukkan amal perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan sanjungan atau pujian. Sum'ah merupakan bagian dari ria. Apabila perwujudan ria lebih pada niat dan perbuatan, maka sum'ah lebih pada wujud perkataan. Sikap menghindari dari perilaku ria dan sum'ah. 1. Memperbaiki dan meluruskan niat dalam beramal salih hanya ditunjukkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pujian makhluk. 2. Menyadari posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia merupakan makhluk yang lemah sehingga sudah sepantasnya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha tidak mengungkit-ungkit perbuatan baik yang telah dilakukan. 4. Mengingat bahaya perilaku ria dan sum'ah yang dapat menghapuskan pahala dari amal ibadah. 5. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat ria dan sum'ah. Berikut adalah manfaat dan hikmah dari menghindari perilaku ria dan sum'ah, yaitu 1. Pahala amal ibadah kita tetap terjaga karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan mendapat kecuali atas apa yang diniatkan. Orang yang terbiasa melakukan amal ibadah dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala ibadahnya akan terjaga. 2. Tidak mudah berputus asa jika mengalami kegagalan karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang berbuat baik. Kegagalan ia anggap bukan akhir dari perjuangan, justru menjadi motivasi untuknya agar Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada kelompok lain. Kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Safira. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Hanya itu, baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Mulyadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Adapun beberapa cara untuk menghindari sifat ria dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahawa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Apakah dapat dipahami? Bagaimana kelompok 4? Mengerti? Atau paham? Jawaban dari kelompok 2? Paham. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator yang bernama Ulfa, dan teman-teman saya yang bernama Aziza, Putri Balkis, dan Siti Sarah. Baik, sekarang yang menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Aziza. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari perilaku takabur. Perilaku takabur adalah sifat sombong atau membanggakan diri sendiri secara berlebihan, merasa dirinya lebih mulia dan sempurna dibandingkan orang lain, serta memandang rendah sesama manusia. Soal nomor 2. Jelaskan 5 contoh dari perilaku takabur. Contoh yang pertama adalah menghina orang lain karena merasa lebih unggul. Yang kedua, memuji diri sendiri secara berlebihan atas harta atau ilmu. Yang ketiga, menolak kebenaran diri atau orang lain yang dianggap lebih rendah. Yang keempat, marah saat dikritik atau pendapatnya disanggah. Yang kelima, memalingkan muka karena merasa lebih baik dari orang lain dan yang bertemu. Soal nomor 3, bagaimana sikap menghindari dari perilaku takabur? Sikap menghindari dari perilaku takabur adalah praktikkan kesadaran diri akan kelemahan diri dan bahwa segala hikmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mensyukuri dan rendah hati. Soal nomor 4, jelaskan manfaat dan nikmat dari perilaku hikmah dari perilaku takabur. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan berkahnya, hubungan sosial yang baik, kehidupan yang lebih tenang, serta kesempatan lebih besar untuk masuk syurga. Baik, kesimpulan dari soal atau diskusi kami adalah sifat tercela berupa kesombongan berlebihan, merasa diri lebih baik dan tinggi dari orang lain, yang sangat dibenci Allah dan membawa dampak negatif seperti rusaknya hubungan sosial, hambatan pengembangan diri, serta menghalangi masuk ke syurga. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Danisma, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan satu contoh dari sifat takabur. Silakan kelompok 3 menjawab. Boleh diulang soalnya? Sebutkan dan jelaskan satu contoh dari sifat takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai presentasinya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri yang bernama Muhammad Ikhlas Lajuna dan rekan-rekan saya yang bernama Nadia Safira Arifa, Juliananda, dan Makfirah. Tujuan kami berdiri di sini ialah untuk memaparkan materi tentang hasad, dan untuk lebih rinci dan kejelasannya akan dibacakan oleh Juliananda.
Kepada beliau, tempat dan waktunya kami persilahkan dengan segala hormat. 1. Jelaskan pengertian Suara ya, dari yang besar perilaku sikit, Nak. hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berusaha untuk menghilangkan nikmat dan karunia tersebut darinya. Orang yang di hatinya memiliki hasad tidak rela bila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada orang lain. Sifat hasad ini dapat terbentuk pada awalnya akibat ketidaksukaan, kebencian atau permusuhan kepada orang lain. Salah satu cara untuk menghindari diri dari sifat hasad adalah berusaha sabar dan berpikir positif atas setiap kesulitan yang dihadapinya, serta meyakini bahwa setiap kesulitan pasti datang masa kemudahannya. Bisa diterima? Bisa. Baik. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kami akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 ya. Baiklah Nana, terima kasih juga kepada dari kelompok 1 sampai 2, 3 dan 4 yang sudah dengan tertibnya ya, juga jawabannya yang baik ya, yang bagus ya, juga pertanyaannya ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian masing-masing ya, yang akan diberikan waktunya 10 menit. Ya. Cukup? Nah, silakan anak ibu bekerja. Waktunya 10 menit. Dah, baiklah anak ibu. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dah. Oh. Dah, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang anak-anak ibu mau tanya kesimpulan dari awal tadi, tujuan pembelajaran juga dari video yang kita nontonkan. Siapa yang bisa simpulkan? Aziza, nah silakan. Diulang kembali. Baik, yang kita pelajari tadi adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat negatif yang merusak jiwa, merugikan diri sendiri dan orang lain, serta dapat menghapus nilai amal ibadah dan mengantarkan pelakunya pada
kemungkaran dan siksa di akhirat. Satu orang lagi Ibu perlu. Ikhlas, silakan. Benar seperti apa yang dikatakan Azizah, kita harus menjauhkan diri dari sifat tercela dan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, mulai dari sikap, sifat dan perbuatan kita, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan kita selalu berada dalam taufik dan hidayah yang Allah berikan. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri, ya udah, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Terima kasih kepada anak-anak Ibu ya yang sudah memberikan kesimpulan tadi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu juga memberikan kesimpulan sedikit ya buat anak-anak Ibu ya agar menjadi orang-orang yang lebih baik ya dengan adanya judul yang kita belajar hari ini. Ya, jauhkan sifat iri hati ya, sifat ria, sifat sum'ah ya, apalagi takabur, hasad, itu kita jauhkan karena umat Islam itu tidak dianjurkan. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau kita memiliki ilmu yang jelek, kita di dunia juga tidak akan bahagia, juga di akhirat tidak akan bahagia. Ya, mudah-mudahan anak Ibu dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa menerapkan ilmunya ya kepada orang-orang lain. Ya. Sekarang ya karena Ibu lihat keadaan anak Ibu sudah mengantuk ya, kita ice breaking lagi ya. Sekali lagi. Dah, silakan bangun. Berdiri. Sudah siap? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk baik. Saya baik. Kamu baik. Kita baik. Saya baik. Kamu baik. Kita baik. Yes, yes, yes. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan kita menentukan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal warzuqna ba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan salam ya. Terima kasih juga kepada anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.